menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan nama saya Nurmiati Dewi Syafruddin dari program studi D3 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Saat ini saya berada di akhir semester 1. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering memakai internet untuk menyampaikan pendapat, membaca berita, atau sekedar berinteraksi. Tanpa sadar, aktivitas-aktivitas itu sebenarnya berhubungan dengan hal-hal besar seperti demokrasi, hukum, ketahanan negara, bahkan bela negara. Melalui video ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana peran mahasiswa dapat membangun demokrasi, menegakkan supremasi hukum, dan ikut serta dalam bela negara di era digital sekarang ini. Semua ini dijelaskan secara sederhana karena tujuan saya bukan hanya untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga memahami bagaimana peran kita sebagai generasi muda dalam menjaga Indonesia. Demokrasi Pancasila sebenarnya bukan konsep yang rumit. Intinya, demokrasi ini mengajarkan kita untuk saling menghargai, bermusyawarah, dan melihat perbedaan sebagai kekuatan. Mengomentari boleh, mengkritik boleh, tapi tetap dengan etika, tidak menghina, tidak menyebarkan hoaks, dan tetap memikirkan dampak dari apa yang kita tulis. Itulah cara sederhana membangun budaya demokrasi yang sehat di zaman sekarang. Salah satu kasus yang sering kita jumpai adalah penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian. Banyak orang akhirnya diproses hukum karena apa yang mereka bagikan di internet. Kritis itu penting. Ini bukan soal jadi skeptis terus-menerus, tapi tentang memilah mana yang fakta, mana yang hanya opini, dan mana yang bisa jadi hoax. Misalnya kamu lihat berita viral, sebelum langsung percaya, coba tanya diri kamu, siapa yang menulis ini? Apa sumbernya bisa dipercaya? Apakah judulnya terlalu provokatif? Jadi, mulai lebih bijak. Jangan biarkan diri kita gampang terpengaruh. Kebenaran itu tidak selalu datang dari yang paling viral. Mulai cek fakta sebelum share. Mari jadi generasi yang cerdas. Polisi menangkap seorang mahasiswa atas penyebaran berita bohong di media sosial. Tersangka mengarang cerita tentang adanya pelecehan seksual yang dilakukan seorang pengurus BEM Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta kepada salah seorang mahasiswi baru. Dari sini kita belajar bahwa hukum tidak boleh pilih kasih. Hukum yang adil adalah hukum yang menilai berdasarkan bukti, bukan berdasarkan siapa pelakunya. Penegakan hukum yang benar bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menjaga ketertiban dan melindungi masyarakat. Indonesia adalah negara dengan budaya, suku, bahasa, dan agama yang beragam. Namun, tantangan terbesar saat ini tidak selalu terlihat secara fisik. Banyak yang datang dari dunia maya, radikalisme digital, hoaks, provokasi, dan informasi yang memecah belah bisa merusak persatuan. Itulah mengapa kita membutuhkan wawasan Nusantara, cara pandang bahwa Indonesia adalah satu kesatuan. Ketahanan nasional akan kuat jika kita sadar bahwa setiap pesan yang kita sebarkan, setiap opini yang kita bagikan, sebenarnya ikut membentuk kondisi bangsa. Bela negara bukan hanya tugas militer. Sebagai mahasiswa, bentuk bela negara justru terlihat dari hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan di setiap harinya. Seperti belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap masa depan, menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Dan yang ketiga, menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi, berperan aktif dalam kegiatan sosial, serta membantu lingkungan sekitar, dan membawa nama baik bangsa melalui prestasi, disiplin, dan etika yang baik.
Dari demokrasi sampai bela negara, semua hal ini bukan hanya teori, tapi bagian dari kehidupan kita sebagai warga negara. Harapan saya, video ini dapat membantu kita semua melihat bahwa menjaga Indonesia tidak harus dengan hal-hal besar, tetapi dapat kita mulai dari cara kita berbicara, bersikap, dan menggunakan media sosial pun sudah merupakan bagian dari tanggung jawab itu sendiri. Kita semua mungkin masih mahasiswa, tapi suara dan tindakan kita sudah ikut membentuk arah bangsa ini. Mari terus belajar, peduli, dan berkontribusi mulai dari hal-hal sederhana. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan terinspirasi.